Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ino Channel, sebuah channel YouTube yang senantiasa menghadirkan video-video pembelajaran matematika dan juga tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pengerjaan pembagian bersusun atau porokapit. Baik, kita mulai saja. Di sini ada sebuah contoh ya. 428 dibagi 2. Nah, di sini kalau kita melihat hasil ini sudah betul. Tapi kalau kita melihat pada proses, ini prosesnya masih salah. Ya. Kenapa? Dalam pembagian bersusun itu angka yang kita bagi yaitu 1 demi 1, diawali dari yang paling kiri. Nah, kalau kita lihat di sini ini langsung diambil 42. Jadi ini salah ya. Bagaimana yang betul, proses yang betul ya, kita bahas dari awal ya biar lebih jelas. 428 dibagi 2. Nah, pada pembagian bersusun kita ambil satu angka dulu yang paling kiri ya. Jadi yang lainnya kita tutup dulu ya. 4 dibagi 2 ya. Di sini 4 dibagi 2. Jika angka yang ini lebih besar, maka pasti bisa dibagi ya. Tapi kalau angka ini lebih kecil dari yang pembaginya, maka tidak bisa. Nah, kita lihat ini 4 lebih besar dari 2, berarti bisa dibagi ya. 4 dibagi 2, kita dapatkan angkanya adalah 2. Nah, hasilnya ya, 2 dikali 2, kita tulis di bawah angka 4 ini. Berapa hasilnya? 4 ya. Kemudian kita kurangi. Kita kurangi 4 dikurangi 4 adalah 0. Habis ya ini. Nah, di sini yang kita tutup masih ada angka. Kita buka 1 lagi. Ya. Kita turunkan angka 2 ini. Nah, sekarang 2 dibagi 2. Kita dapatkan angka 1. Nah, kemudian angka 1 ini kita kalikan kembali ya. 1 kali 2, hasilnya kita tulis di bawah angka 2 ini ya. 2, kemudian kita kurangi ya. 2 dikurangi 2, ini juga habis. Kemudian kita lihat ini masih ada satu angka lagi, kita turunkan ke bawah. Nah, 8 dibagi 2, bilangan berapa jika dikalikan 2 hasilnya 8. Kita dapatkan angkanya adalah 4. Nah, 4 dikali 2, hasilnya kita tulis di sini ya. 4 kali 2 adalah 8. Nah, kemudian kita kurangi kembali. 8 kurangi 8, ini habis ya. Jadi hasil akhir pembagian 428 dibagi 2 adalah 214. Nah, kita lihat kembali di sini angka hasilnya sama ya, tapi prosesnya berbeda. Nah, yang betul adalah yang ini. Oke, sekarang kita lihat kesalahan yang kedua. Nah, perhatikan betul-betul ya. 4156 dibagi 4. Kalau kita lihat sepintas betul ya, prosesnya kelihatannya. Tapi kalau kita cek ya, caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan hasil pembagian ini dikalikan dengan pembaginya ya. Jadi 139 dikali 4 ya, ternyata hasilnya 556. Artinya apa? Berarti hasil ini adalah salah. Ya, kesalahannya di mana?
Oke, kita bahas dari awal ya. Di sini ada kesalahan, yaitu pada saat membagi angka ya. Ini jika tidak bisa, nah, harus diberi angka 0 pada hasil. Oke, kita mulai saja. 4156 dibagi 4. Nah, seperti tadi ya, kita bagi satu angka demi satu angka dari yang paling kiri ya. Jadi di sini angka 4 dulu kita bagi, yang lainnya kita tutup. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian angka 1 ini kita kalikan dengan 4, hasilnya kita tulis di bawah angka 4 ini ya. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangi. Nah, 4 dikurangi 4 habis. Nah, kalau habis, kita ambil satu angka lagi di sebelahnya ya. Kita buka. Nah, 1 ini kita turunkan. Kita tulis 1 ya. Perhatikan 1 dibagi 4. Nah, kita lihat angka ini lebih kecil ya. Jadi otomatis tidak bisa dibagi 4 ya. 1 dibagi 4 tidak bisa. Nah, di sini perhatikan, ketika kita menurunkan angka ya, kemudian tidak bisa dibagi, maka pada hasil ini harus kita tulis angka 0. Nah, seperti ini. Saya ulangi, ketika kita menurunkan satu angka ya, kemudian kita bagi ternyata tidak bisa, maka pada hasil kita tulis angka 0 ya. Kemudian proses berikutnya bagaimana? Kita buka satu lagi. Karena ini tidak bisa, kita buka satu lagi. Nah, 5 kita turunkan. Nah, angka di sini menjadi 15 ya. 15 dibagi 4. Nah, angkanya lebih besar ini, berarti bisa. Bilangan berapa jika dikali 4 hasilnya 15? Kalau tidak bisa tepat ya, kita cari yang mendekati 15, tapi tidak boleh lebih ya. Berarti berapa? Kita dapatkan di sini angkanya adalah 3 ya. 3. Nah, kita tulis kembali nanti ya. 3 kali 4 hasilnya berapa? Kita tulis di bawah 15. Nah, 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangi. 15 kurangi 12 ya. 5 kurangi 2 3. Nah, 1 kurangi 1 habis. Nah, kemudian ini 3 dibagi 4 nggak bisa, maka kita keluarkan satu angka lagi. Nah, 6 ini kita turunkan ke bawah, angkanya menjadi 36. 36 dibagi 4, bilangan berapa jika dikali 4 hasilnya 36 atau mendekati 36? Maka di sini kita dapatkan angka 9 ya. 9 dikali 4 ini pas ya, 36. Kita kurangi kembali. Nah, ternyata di sini habis ya. Jadi hasil pembagian 4156 dibagi 4 adalah 1039. Nah, kita lihat pada pengerjaan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya yaitu pada pembagian ya, 1 dibagi 4. Jika tidak bisa, maka harus dikasih 0 pada hasil. Nah, sementara di sini untuk yang sebelah kiri tidak ada nolnya ya, sehingga ini keliru. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 2 sudah mudah ya, mudah kita pahami. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kita lanjut untuk soal ketiga. 82 dibagi 8. Di sini juga ada kesalahan dalam proses yang menjadikan hasilnya juga salah. Nah,
kita lihat jika hasil ini kita kalikan dengan pembaginya 1,25 dikali 8, maka hasilnya adalah 10, bukan 82. Jadi proses pembagian bersusun di sini salah. Ya, bagaimana proses yang benar? Oke, kita lihat bersama. Kita mulai dari proses awal. 82 dibagi 8. Kita ambil satu angka dulu ya. Yang dua kita tutup ya. 8 dibagi 8. Kita dapatkan 1. Kemudian 1 kali 8 hasilnya kita tulis di bawahnya. Kita kurangi. Nah, habis ya. Kalau habis kemudian angka berikutnya kita keluarkan. Ada angka 2 kita turunkan. Perhatikan 2 dibagi 8 ini kan tidak bisa. Ketika tidak bisa ya, ketika kita turunkan satu angka kemudian dibagi tidak bisa, maka pada hasil harus kita tulis angka 0. Nah, kalau nggak bisa nah, kita tulis angka 0. Kemudian berikutnya karena tidak bisa kita beri angka 0 di belakang 2. Nah, di bagian atas bagaimana? Kita kasih koma. Nah, karena sudah tidak ada angka di sini ya. Kita kasih 0, kemudian bagian hasil, pada angka hasil kita tulis koma. Sekarang angkanya menjadi 20. 20 dibagi 8. Nah, bilangan berapa jika dikali 8 hasilnya 20 atau mendekati 20 ya. Maka di sini kita dapatkan angkanya adalah 2. 2 dikali 8 hasilnya 16. Ya, kita tulis di bawah angka 20, kemudian kita kurangi. Kita dapatkan 4 ya. 0 atau 10 ya, dikurangi 6 hasilnya 4. Ini sudah diambil 1 menjadi 1 ya. 1 diambil 1, 0. Kita dapatkan sisa 4. Kemudian proses berikutnya karena di atas sudah tidak ada angka, kita kasih 0 lagi ya. Bagaimana pada hasil? Karena di sini sudah ada koma, maka kita tidak perlu memberikan koma lagi ya. Tinggal kita lihat 40 dibagi 8. Bilangan berapa jika dikali 8 hasilnya 40? Nah, kita dapatkan angka 5. 5 kali 8. Nah, kita lihat ya, 5 kali 8 kalau kita hitung hasilnya adalah 40. Ya, kita tulis di bawahnya, kemudian kita kurangi. 40 kurangi 40 habis. Ya, jadi hasilnya adalah 10,25. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat ya, kita perhatikan antara hasil yang di kiri dan yang di kanan. Di sini ada perbedaan yaitu pada 0 ya. Kalau di sini tadi ketika membagi 2, di sini tidak bisa, di sini tidak diberi 0, makanya hasilnya keliru ya. Jadi perlu diingat ketika kita menurunkan angka kemudian tidak bisa dibagi, maka pada hasil kita tulis 0. Oke, selanjutnya satu lagi. Nah, 964 dibagi 80. Angkanya pembaginya sudah mencapai puluhan ya. Ini sepintas juga prosesnya sepertinya betul ya. Tapi kita cek ya. 12,5 dikali 80, ternyata kalau kita kalikan hasilnya adalah 1000, bukan 964. Artinya apa? Pembagian ini ya, Porokhabit ini salah. Nah, proses yang betul bagaimana? Kita lihat. Nah, 964 dibagi 80. Ya, kita tutup ya. Kita keluarkan satu angka dulu yang paling kiri.
9 dibagi 80. Ini angkanya lebih kecil, jadi tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Nah, jika tidak bisa, sebetulnya bagian atas itu kita tulis 0 ya. Pada angka hasil kita tulis angka 0. Tapi karena di sini belum ada satupun angka, maka tidak perlu kita tulis 0 ya. Ingat, dalam matematika kita mencari yang efisien ya, hemat tenaga. Kalau tidak bisa bagaimana? Kita keluarkan satu angka lagi ya, 96 sekarang angkanya. 96 dibagi 80. Nah, kita lihat angka 96 ini lebih besar dari 80. Jadi artinya di sini angka 96 bisa dibagi 80. Nah, berapa hasilnya? Kita cari angka jika dikali 80 hasilnya 96 atau mendekati 96. Tetapi angka hasil tidak melebihi 96 ya. Maka di sini kita dapatkan 1 ya. 1 dikali 80 ya, hasilnya adalah 80. Ya, kita tulis di bawah 96, kemudian kita kurangi. Kita dapatkan ya, 6 kurangi 0, 6, 9 kurangi 8, 1. Kita dapatkan angka 16 ya. Kemudian sisa ini pasti tidak bisa dibagi 80. Nah, maka kita keluarkan satu angka lagi. Nah, tinggal angka 4 ya. Kita turunkan. Nah, 164 dibagi 80. Maka kita dapatkan angkanya adalah 2 ya. 2 kali 80 160. Kita tulis di bawahnya, kemudian kita kurangi. 4 kurangi 0 4, 6 kurangi 6 habis, 1 kurangi 1 habis ya, sehingga sisanya adalah 4. Nah, perhatikan sisa ini pasti lebih kecil ya, jadi tidak bisa dibagi. Maka untuk proses berikutnya kita tambahkan angka 0 ya, karena di atas ini angkanya sudah habis ya. Di sini kita tuliskan angka 0. Nah, kemudian pada hasil kita beri tanda koma ya. Sekarang kita lihat 40 dibagi 80. Kira-kira bisa enggak ini? Dilihat dulu angkanya lebih kecil atau lebih besar dari 80. Nah, kalau lebih kecil berarti tidak bisa ya. Kalau tidak bisa bagaimana? Nah, kita tambahkan satu angka 0 kembali ya. Nah, angka 0 kemudian kita tulis bagian hasil juga angka 0 ya. Kenapa? Karena tadi kita sudah membagi 40 nggak bisa. Oke, ketika 40 ini tidak bisa kita bagi, maka pada bagian hasil kita beri angka 0 ya. Saya ulangi, ketika kita menambahkan angka 0 di sini ya, angkanya menjadi 40, kemudian kita bagi 80 tidak bisa, maka pada angka hasil kita tulis 0. Kemudian berikutnya, nah, karena tidak bisa, kita tambahkan 0 kembali pada angka 40 ini menjadi 400. 400 dibagi 80, maka di sini kita dapatkan angka 5. Oke, 5 kali 80, maka hasilnya adalah 400. 400 kita kurangi. Nah, kita dapatkan 0 ya. Sehingga hasil akhir adalah 12,05. Nah, perhatikan di sini
untuk hasil pada pembagian yang di sebelah kanan dan yang di kiri ini ada perbedaan, yaitu tadi pada pembagian 40 ya, ketika tidak bisa harusnya diberi angka 0. Oke, 4 contoh kesalahan sudah kita bahas ya. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan, disampaikan melalui kolom komentar ya. Dan jangan lupa agar bisa terus mengikuti channel ini ya, silakan klik tombol subscribe sehingga kalian akan selalu mendapat pemberitahuan apabila kita membuat video-video baru. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.